warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Amma ba'd. Salatan wa salaman ala rasulillah. Lanjut kepada pembahasan yang keempat, yakni mengenai di video yang keempat kali ini akan membahas tentang tafsir bayani yang dikarang oleh Syekh Amin Al-Khulli. Mengenai metodenya, metode tafsir yang digagas oleh Amin Al-Khulli ini terjadi perbedaan pendapat ataupun banyak yang mengemukakan mengenai metode yang ditulisnya. Di antaranya yakni menurut Isa Jebaulata, bahwasanya beliau mengatakan bahwa Said Amin Al-Khulli ini dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang pertama kali yang digagas olehnya yakni menghimpun surah ataupun ayat yang mengenai topik yang ingin dibahasnya gitu. Jadi seperti halnya tafsir maudhu'i, tafsir tematik, di mana awal mula langkahnya dalam menafsirkan suatu Al-Quran, maka para mufassir menghimpun terlebih dahulu mana surah ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik yang hendak kita kaji. Nah, setelah ayat tersebut terkumpul, tersusun, kemudian setelah ayat tersebut dikumpulkan, dihimpun, kemudian menyusun ayat-ayat ataupun surat tersebut berdasarkan kronologis ayat tersebut turun di dalam konteks pewahyuannya. Nah, adanya penyusunan tatanan kronologis wahyu ini, beliau lebih mendahulukan kepemahaman dalam satu kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ayat yang dia kaji itu pada ibrah yang terkandung secara umum, bukan pada secara khususnya sebab. Setelah itu, menurut Isa, bahwa Amin Al-Khulli dalam menafsirkan ayat Al-Quran mencari suatu kaidah kebahasaan, bahasa yang asli, yang kemudian diperhatikannya konteks secara khusus, bagaimana suatu kata yang dibahas, kemudian dan konteks secara umumnya dalam suatu ayat Al-Quran. Setelah mencari kaidah kebahasaan, kemudian Amin Al-Khulli mencari suatu maksud secara lahir yang terkandung di dalam teks ayat Al-Quran, tata bahasanya, kemudian keindahan balaghahnya yang terdapat dalam ayat Al-Quran tersebut. Itu mengenai metodologi tafsir Amin Al-Khulli menurut Isa Jebaulata. Kemudian pendapat yang kedua ini dikemukakan oleh Bintu Syatti. Bintu Syatti ini seorang murid, juga seorang istri beliau, yang mengatakan bahwasanya Sayyid Amin Al-Khulli dalam menafsirkan, dalam tafsirnya tafsir bayani itu sama halnya seperti yang dikatakan oleh Isa, bahwasanya pencarian tema dulu, mencari suatu tema terhadap ayat Al-Quran
hendak dipelajari, yang hendak digali, dipahami dari Al-Quran. Lalu bagaimana langkah pertamanya? Beliau mengumpulkan semua ayat dan surat yang terkandung di dalam Al-Quran ke dalam tema yang hendak ia bahas. Mengumpulkan ayat ke dalam tema yang hendak Ahmad Amin Al-Kulli ini dibahas. Kemudian yang kedua, di dalam memahami suatu ayat Al-Quran, ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang hendak dibahasnya disusun secara berdasarkan asbabun nuzulnya, ataupun berdasarkan sebab-sebab mengapa ayat tersebut turun. Dalam hal ini kaitannya dengan ilmu asbabun nuzul. Kemudian tanpa menghilangkan suatu pemahaman dari kaidah yang pertama tadi. Jadi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwasanya sebab di sini itu merupakan bukan suatu makna hukum. Perbedaan yang ada di sebab asbabun nuzul biasanya terjadi yang kemudian pada akhirnya dikembalikan kepada orang-orang yang sejaman dengan masa turunnya ayat ataupun surat tersebut. Kemudian di dalam memahami suatu makna lafaz, atau juga bisa disebut dilalatul lafzi, Al-Khulli ini mengapresiasi bahwasanya bahasa Arab merupakan suatu bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW beserta umatnya hidup di kota Mekah ataupun Madinah dengan menggunakan bahasa Arab, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an tersebut berdasarkan bahasa yang dia gunakan, yakni bahasa Arab. Jadi apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalul Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi agar kita memahaminya. Jadi sangat indah bahasanya, maka kita perlu menggali kebahasan keindahan bahasa-bahasa yang terdapat dalam Al-Qur'an tersebut. Nah, dalam memahami suatu rahasia ungkapan yang terjadi ataupun terdapat dalam Al-Quran, kita dapat menentukan suatu pemahaman dalam konteks nas yang terdapat dalam Al-Quran tersebut secara universal ataupun secara umum. Dengan memperhatikan suatu kandungan makna yang terdapat di dalam nas ayat tersebut, kemudian secara tekstual dan secara implisit. Saya Ahmad Al-Kulli ini menentukan berlandaskan kepada Al-Quran yang berbahasa Arab yang muhkam, kemudian dengan berpedoman kepada i'rab dan rahasia yang bayan Al-Quran. Itu gambaran mengenai metodologi yang digagas oleh penafsiran Amin Al-Khulli, Sayyid Amin Al-Khulli dalam tafsirnya, Tafsir Bayani.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.